like it, I do it like a truck with me. Like a truck, like a truck, like a truck, like a truck. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbar dengan stambu 083 2019 0202. Saya akan membacakan kuesioner praktek lapang penyuluhan pertanian. Wawancara Asbar, tanggal wawancara 15 November 2022. Lokasi Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Nrekang. Identitas responden: nama Taring, umur 48 tahun, pendidikan formal SMP. Pengalaman berusaha tani 25 tahun, tanggungan keluarga 5 orang, pekerjaan sampingan buruh. 2. Deskripsi usaha tani. Pertama, jenis sarana gudang, jumlah 1 unit, fungsi tempat penyimpanan gabah. 2. Lantai jemur, jumlah 1 tempat menjemur gabah. 2. Hand traktor 1, fungsi mengolah tanah sawah. 3. Bajak, jumlah unit 1 untuk mengolah lahan dan lainnya. 3. Caruk 3, jumlah unit 3, digunakan dalam penjemuran gabah agar rata saat dijemur. 6. Cangkul, jumlah unit 1, mengelola tanah yang tidak dijangkau oleh hand traktor. 8. Parang, jumlah unit 1, sebagai alat pembantu dalam mengelola lahan. 9. Motor, jumlah unit 1, fungsinya itu kendaraan pulang pergi sawah dan alat transportasi gabah dari kebun ke gudang. 2. Usaha padi sistem tanam jajar legowo. Luas lahan 1 hektar aref. Status lahan milik. Uraian produksi, jumlah fisik 12.000, harga satuan 5.000, total nilai 60 juta rupiah. 2. Biaya variabel, benih 35 kg, harga satuan 70.000, total nilai 2.450.000 rupiah. Pupuk kandang tidak ada. Urea 300 kg, harga satuan 2.250 rupiah, total nilai 675.000 rupiah. SP36, jumlah fisik 100 kg, harga 9.000, total nilai 900.000 rupiah. KCL 100 kg, harga satuan 32.000, total nilai 3.200.000 rupiah. Pestisida itu jenis Narhipo, satuan botol, jumlah 2, harga satuan 45.000 rupiah, jadi total nilai 95.000 rupiah. 2. Dupont Dexalon, satuan botol, jumlah fisik 2, harga satuan 133.000 rupiah, total 270.000 rupiah. 3. Jenis pestisida HCS, jumlah fisik 2, harga satuan 120.000, total nilai 240.000 rupiah. Upah tenaga kerja, satuan HOK, jumlah fisik 3, pengolah lahan, harga satuan 150.000, total nilai 450.000 rupiah. Penanaman HOK 9 orang, harga satuan 100.000, total nilai 900.000 rupiah. Pemeliharaan HOK 2 orang, harga satuan 120.000, total nilai 240.000 rupiah. Panen 15, harga satuan 100.000 rupiah, total 1.500.000 rupiah. Pasca panen 3, 150.000 rupiah, total nilai 450.000 rupiah. Biaya tetap pajak lahan 20.000 rupiah, penyusutan 45.000 rupiah. Total biaya produksi itu 15.242.500. Pendapatan
Rp45.757.500. 2. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? Itu kurang lebih Rp40 juta. Berapa pendapatan dari kerja sampingan? Kurang lebih Rp500.000. 3. Komponen teknologi sistem tanam jajar Lego. Apakah Bapak mendengar teknologi sistem jajar Lego? Ya. Jika jawaban ya, sejak tahun berapa? Itu sejak tahun 2019. Dan dari siapa mendengar? Itu radio dan televisi. Selanjutnya, apakah Bapak melakukan sistem tanam jajar Lego? Ya. Alasannya mudah dalam perawatan, hasil meningkat, hemat biaya, dan meningkatkan produksi. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan? Ya. Jika ya, yaitu dua kali di rumah ketua kelompok tani. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Kadang-kadang 1 kali. Jika mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Yaitu 1. Informasi pupuk baru. 2. Cara penanaman yang baik. Dan yang ketiga, penanaman ramah lingkungan. 10. Apakah yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Yaitu segera langsung membantu atau mencari solusi pada masalah yang dihadapi. 11. Bagaimana Bapak tentang kemampuan PPL dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon jelaskan. Itu penguasaan materi sangat baik, penguasaan teknik baik, penguasaan lapangan baik, dan wawasan tentang kegiatan usaha tani sangat baik. 12. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Itu mudah dimengerti. Alasannya karena langsung memberikan contoh dan bahasanya mudah dipahami. Menurut Bapak metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah tatap muka secara langsung. Alasannya karena langsung dan peragaan dapat diamati langsung sehingga mudah dipahami. 12. Menurut Bapak pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada pagi hari karena petani ada di kebun sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mengganggu istirahat petani, terutama di waktu siang atau waktu istirahat. 15. Bapak mengikuti penyuluhan karena ada paksaan atau kesadaran sendiri. 16. Bagaimana jika Bapak ada tetangga atau teman Bapak yang tidak mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Menurut beliau menyampaikan manfaat dari mengikuti penyuluhan hingga mau ikut pada penyuluhan selanjutnya. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan bertani? Yaitu pupuk langka atau mahal, gagal panen, dan harga jual yang rendah. Apakah kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Tidak ada. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Itu agar lebih rutin dalam melakukan penyuluhan sehingga dapat menambah ilmu para petani agar petani dapat berkembang khususnya di daerah pedesaan. Terakhir, apakah harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan akan datang khususnya kepada pemerintah? Itu para pemerintah lebih memperhatikan masalah-masalah petani sebagai penyangga tatanan kehidupan khususnya pada pupuk dan pemasaran atau harga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarul Sarjanto dengan stambuk 083 2019 0203 kelas C4 penyuluh pertanian prodi agribisnis. Ingin membacakan praktek lapangan penyuluh pertanian. Wawancara Sarul Sarjanto, tanggal wawancara tanggal 12 bulan 11 tahun 2022. Lokasi praktek Desa Tungku, Kecamatan Baroko, Kabupaten Endrekang. Identitas responden: nama Sulimin, umur 55 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga 3, pengalaman berusaha tani 30 tahun.
Identitas usaha tani padi. Jenis sarana gudang, jumlah unit 1, fungsi tempat untuk menampung gabah. 2. Lantai, jumlah unit 1, fungsi tempat untuk menjemur gabah. 3. Traktor 1, fungsi mengolah tanah di sawah. Bajak tidak ada. Caru 1, digunakan untuk meratakan gabah saat dijemur. Cangkul 2, mengolah tanah yang tidak dapat terjangkau traktor. 7. Thresher 1, alat untuk memisahkan gabah dari tangkai. Parang 1, sebagai alat pembantu. 9. 9. Motor 1, alat untuk mengangkut gabah dari sawah. Usaha tani padi pada sistem legowo. Luas lahan 1 hektar. Status lahan milik. 1. Produksi. Jumlah berisik 15 kg. Harga satuan 5.000. Total 75 juta. 2. Biaya parabel beni. Jumlah berisik 25 kg. Harga satuan 87.000. Total nilai 2.175.000. B. Pupuk kandang tidak ada. Urea 300 kg. Harga satuan 3.000. Total nilai 900. SP36 100 kg. Harga satuan 10.000. Total nilai 1 juta. KCL 100 kg. Harga satuan 20.000. Total nilai 2 juta. C. Pestisida per unit 100 SC. Total nilai 185.000. Seltima 100 CS. Total nilai 167.000. Polycom 70 WG. Total nilai 160.000. Upah tenaga kerja. A. Pengolah lahan, jumlah fisik 4. Harga satuan 150.000. Total nilai 600. Penanam, jumlah fisik 10. Harga 100.000. Total nilai 1 juta. Pemeliharaan, jumlah fisik 3. Harga 150.000. Total nilai 450.000. D. Panen, jumlah fisik 18. Harga 100.000. Total nilai 1.400.000. E. Pasca panen, jumlah fisik 5. Harga 100.000. Total nilai 500.000. 3. Biaya tetap. A. Pajak lahan 30.000. B. Penyusutan 50.000. 4. Total biaya produksi 11.017.000. 5. Pendapatan 63.983.000.
2. Berapa besar pendapatan sebagai petani dalam semusim? 63.983.000. 3. Komponen teknologi sistem tanaman jajar Lego. 1. Pernah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman Lego? Ya, pernah. Jika jawabannya dari siapa Bapak mendengar? Dari PPL. 4. Apakah Bapak melalui sistem tanam Lego melakukan? A. Ya, alasan tanaman lebih banyak memberikan atau terkena udara dan pemanfaatan sinar matahari lebih bagus. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluh pertanian? A. Pernah. Mengikuti penyuluh sebanyak 1 kali dan di ketua kelompok tani. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluh pertanian di tempat Bapak? Tidak menentu. Jika Bapak mengikuti penyuluh, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Lokalisasi, sistematik, evaluasi, konteksi. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? PPL akan mensurvei masalah yang terjadi di lapangan untuk menginvestigasi permasalahan. Bagaimana pendapat Anda tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Penguasaan materi sangat baik, penguasaan teknik baik, penguasaan lapangan baik, wawasan tentang kegiatan usaha tani baik. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluh pertanian? Mudah dimengerti karena penyampaian materi mudah dipahami oleh petani karena penyuluh tersebut mempelajari bahasa daerah tempat penyuluh dan kebiasaan masyarakat. Menurut Bapak, metode penyuluh yang paling mudah dimengerti adalah tatap muka secara langsung karena penyuluh dan petani bisa berinteraksi secara langsung dan dapat mempraktikkan atau memperagakan apa yang disampaikan. Menurut Bapak, waktu penyuluh sebaiknya dilakukan pada siang hari karena petani beristirahat pada siang hari dan menghentikan aktivitas sehingga penyuluh tak mengganggu aktivitas petani tersebut. Bapak mengikuti penyuluh apa karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Karena adanya kesadaran sendiri untuk memberikan dan untuk memberitahukan kepada petani cara bertani secara modern yang lebih efektif. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubung dengan kegiatan usaha tani? Permodalan terbatas, harga produk tidak stabil, penguasaan lahan sempit, kelangkaan produksi. Apa dalam kegiatan usaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Iya, bantuan berupa alat-alat yang digunakan untuk bertani seperti pupuk dan traktor. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di daerah ini? Semoga dengan adanya PPL, petani dapat meninggalkan cara bertani yang dulu dan beralih ke pertanian modern.
Apakah harapan Bapak tentang kegiatan penyuluh yang akan datang khusus pada pemerintah? Semoga pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih banyak atau alat-alat pertanian kepada daerah-daerah pelosok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrudin, Stambuk 083 2019 0054. Baiklah, di sini saya akan membacakan kuesioner praktik lapang penyuluhan pertanian dengan lokasi praktek di Desa Kalosi, Kecamatan Ala, Kabupaten Nrekang. Yang pertama, identitas responden yang bernama Suardi, umur 50 tahun, pendidikan formal SMA, tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 10 tahun, pekerjaan sampingan sebagai penggiling beras. Kemudian yang kedua, deskripsi usaha tani padi dengan sarana pendukung yang dimiliki, ada gudang yang berfungsi untuk menyimpan gabah atau beras. Yang kedua, lantai jemur yang berfungsi tempat untuk menjemur gabah. Yang ketiga, hand traktor dengan jumlah 1 unit yang berfungsi untuk mengolah tanah atau biasa juga digunakan untuk memompa air. Yang keempat, bajak dengan jumlah unit 1 yang berfungsi untuk mengolah tanah agar memudahkan para buruh petani bercocok tanam. Kemudian yang kelima, caru dengan jumlah unit 2 yang berfungsi digunakan untuk mempercepat penjemuran gabah. Yang keenam, cangkul dengan jumlah unit 1 yang berfungsi sebagai alat mengolah tanah yang tidak terjangkau oleh hand traktor. Kemudian parang dengan jumlah 2 unit yang berfungsi untuk sebagai alat pemotong. Dan yang terakhir, motor dengan jumlah 2 unit yang berfungsi untuk sebagai alat pengangkut gabah atau sebagai alat untuk memindahkan gabah ke gudang atau ke rumah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, usaha tani padi sistem tanam jajar legowo dengan luas lahan Pak Suardi 1 hektar, status lahan milik sendiri, dengan jumlah total produksi yang dihasilkan dalam 1 kali panen yaitu 49 juta rupiah. Dengan pendapatan 30.896.000. Kemudian yang kedua, berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? Dalam semusim biasa mendapatkan 37.896.000. Dan yang ketiga, berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Untuk kerjaan sampingan biasa menghasilkan 500.000 dalam per bulan. Selanjutnya yang ketiga, komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Yang pertama, pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Ya, sejak tahun 2020 didengar dari teman. Kemudian, apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Ya, alasannya karena jarak tanam lebih teratur sehingga populasi tanaman meningkat. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak melakukan teknologi pada pertanyaan nomor 3? Tidak. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya, mengikuti 1 kali yang dilaksanakan di rumah ketua kelompok tani. Yang selanjutnya, berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? 1 kali. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Yang pertama, informasi tentang bidang pertanian. Yang kedua, teknologi pertanian. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, keterampilan dalam berusaha tani. Yang selanjutnya, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam berusaha tani? Membantu dan memberikan solusi untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon jelaskan. Penguasaan materi, pendapat responden baik. Yang kedua, penguasaan teknik, pendapat responden baik. Penguasaan lapangan, pendapat responden sangat baik. Wawasan tentang kegiatan usaha tani, pendapat responden sangat baik. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti, alasannya karena hanya menjelaskan tentang informasi tentang pengetahuan dalam bidang pertanian. Kemudian menurut Bapak metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah tatap muka secara langsung, alasannya karena apa yang dijelaskan dapat dipahami karena kurangnya juga gangguan dari luar. Selanjutnya, menurut Bapak waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada siang hari, alasannya karena siang hari para petani tidak mempunyai banyak kesibukan. Selanjutnya, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan? Memberikan pemahaman dan manfaat dalam mengikuti penyuluhan pertanian agar dapat tertarik untuk mengikuti penyuluhan pertanian berikutnya. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Yang pertama, pestisida dan pupuk yang mahal. Yang kedua, harga produksi usaha tani yang terkadang murah. Yang ketiga, hama pengganggu tanaman. Selanjutnya, apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Tidak pernah menerima bantuan. Apa sasaran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Sarannya, selalu mengadakan penyuluhan pertanian agar dapat membantu para petani mengubah pola pikir yang baik dalam berusaha tani. Kemudian yang terakhir, apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah? Harapannya agar para petani diperhatikan dan memberikan bantuan baik berupa pupuk dan alat modern pembantu berusaha tani. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas penyuluh. Nama Yusran SP, umur 48 tahun, pendidikan formal S1, jumlah tanggungan keluarga 4 orang, pendapatan pokok atau bulanan Rp3.500.000, pendapatan sampingan Rp2.500.000, pengalaman menjadi penyuluh itu 21 tahun. Nama kursus atau pelatihan: 1. Diklat teknik bagi penyuluh, lamanya 56 jam, dilaksanakan pada tahun 2016. Manfaat kursus itu organisme pengganggu tanaman. 2. Pelatihan pendamping khusus, lamanya 2 hari atau 24 jam, pelaksanaan pada tahun 2018. Manfaat atau kursus pelatihan itu mengawal kegiatan pemerintah. 3. Training of trainer, yaitu lamanya 5 hari, dilaksanakan pada tahun 2022.
Manfaat kursus pelatihan itu meningkatkan sumber daya penyuluh. 4. Training of farmer. Lamanya 3 hari. Pelaksanaan pada tahun 2021. Manfaat kursus pengenalan dampak rumah kaca. 2. Kegiatan penyuluhan pertanian. Pertama, persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan. Beliau mengatakan bahwa 1. Penyusunan materi penyuluhan. 2. Menentukan jadwal dan menghubungi instansi yang berkaitan. 2. Materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir. Itu pertama, teknik pembuatan persemaian. Kedua, teknik pengelolaan lahan. 3. Teknik tanaman legowo. Dan 4. Teknik dan manfaat pemupukan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi yang sudah dibaca oleh teman saya, yaitu Asbar. Jadi langsung saja. Yang keempat, apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Ya, alasannya karena agar petani cepat paham dan mengerti apa yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan tersebut. Dan kemudian yang kelima, apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Menurut saya ya biasanya membuat jadwal kunjungan 3-4 kali dalam seminggu. Selanjutnya, di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Kegiatan penyuluhan biasanya dilaksanakan di rumah kelompok. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluh? Respon positif dan terbuka. 8. Apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluh? Mohon penjelasannya. Iya, karena tingkat kesibukan petani sangat tinggi sehingga sulit dalam mengumpulkan petani. 9. Kesan-kesan apa yang ditemukan selama menjadi penyuluh pertanian? Banyak tentang yang dihadapi, terutama terhadap petani karena tingkat pendidikan yang berbeda-beda dalam menerima atau mengadaptasi informasi yang diberikan. 10. Apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Sangat dibutuhkan dalam peningkatan tata hidup masyarakat khusus petani dan dalam peningkatan kebutuhan pangan dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.